Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Chia Keng Hong jatuh sakit. Beberapa kali dia jatuh pingsan dan terserang demam. Bun Hou dan encinya yang memeriksa, mendapat kenyataan bahwa tenaga ayah mereka itu berkurang banyak sekali, menjadi lemah, dan di sebelah dalam tubuh ayah mereka itu mengalami guncangan hebat dan seperti orang baru sembuh dari luka parah di dalam tubuh. Akan tetapi mereka belum dapat bicara dengan ayah mereka dan dengan penuh ketelitian kedua orang anak itu merawat ayah mereka, dibantu oleh Yap In Hong dan kakaknya, Yap Kun Leong. Seperti telah diketahui jelas oleh para pembaca cerita Dewi Maut, istri dari Chia Bun Hou, Yap In Hong, adalah adik kandung pendekar Yap Kun Leong. Dan semenjak Bun Hou dan istrinya ini meninggalkan orang tuanya, belasan tahun yang lalu, kakak dan adik ini pun tidak pernah saling jumpa. Apalagi karena Kun Leong juga selama ini hanya menyembunyikan diri saja di rumahnya, yaitu di Lengkok. Biarpun antara Yap Kun Leong dan Chia Giok Keng terdapat perasaan cinta kasih yang mendalam, duda dan janda ini tidak melanjutkan hubungan itu dengan hubungan jasmani, melainkan hanya saling mencinta saja di dalam hati masing-masing. Maka kini, pertemuan antara mereka semua tentu saja mendatangkan percakapan yang asyik, saling menceritakan keadaan mereka masing-masing. Hanya keadaan kakek ketua Chin Ling Pai itu yang menimbulkan prihatin di hati mereka, dan juga anak aneh yang datang bersama ketua Chin Ling Pai itu tidak mau banyak membuka mulut, hanya berwajah muram dan ikut pula menjaga kakek yang sedang sakit itu. Yap Kun Leong juga menasihatkan yang lain agar jangan sembarangan terhadap bocah ini, karena dia pun menduga bahwa tentu ada rahasia di balik kedatangan bocah ini, dan tentu ada hubungan erat antara bocah itu dan pendekar sakti Chia Keng Hong. Apalagi ketika dia mendengar bahwa anak itu agaknya pandai tikai beng. Kita tunggu saja sampai Chia Lo Cian Pui sudah sembuh kembali dan menceritakan siapa adanya anak itu, kata pendekar ini dan yang lain-lain merasa setuju. Anak itu benar-benar amat luar biasa. Kalau ditanya, hanya memandang dengan mata mendelik marah dan memang Sin Leong merasa tidak suka kepada empat orang ini, terutama kepada Chia Bun Hou dan istrinya yang dianggapnya jahat karena telah membuat kakeknya roboh pingsan dan sakit. Dia tidak tahu siapa mereka dan juga tidak ingin tahu, dan dia pun tidak suka memperkenalkan diri ketika ditanya. Dia pun ingin menanti sampai kakek itu sembuh, baru dia akan mengambil keputusan apakah akan terus tinggal di situ ataukah akan pergi. Hanya terhadap Yap Kun Leong dia tidak begitu dingin dan ketus, karena pendekar yang usianya sudah 48 tahun ini bersikap manis budi kepadanya. Bahkan hanya dari Yap Kun Leong saja dia mau menerima makanan. Biarpun dia diberi sebuah kamar, akan tetapi dia tidak mau tidur di kamarnya, sebaliknya dia terus berada di kamar Chia Keng Hong dan di situ dia duduk bersila, bersamadi seperti yang telah diajarkan oleh kakek itu kepadanya. Dan dia pun tidur dalam keadaan bersila. Melihat cara anak itu bersamadi, makin yakinlah hati empat orang pendekar itu bahwa anak ini pasti memiliki hubungan yang erat dengan ketua Chin Ling Pai. Ternyata guncangan batin ketika dia melihat wajah putranya itulah yang membuat Chia Keng Hong jatuh sakit. Ketika dia mengadu ilmu melawan Kok Beng Lama, dia sudah merasa bahwa dia terluka di sebelah dalam tubuhnya, apalagi ketika sebagian dari tenaga sinkangnya tersedot oleh kekuatan dahsyat yang mengeram di dalam tubuh Sin Leong. Biarpun kemudian dia dapat menyedot kembali tenaga dari tubuh Sin Leong dengan menggunakan ilmu Tikai Beng dan dengan demikian selain menyelamatkan Sin Leong juga memulihkan kembali tenaganya, namun luka yang dideritanya belumlah sembuh sama sekali. Maka ketika menerima guncangan hebat dan mendadak dalam perjumpaan yang tak disangka-sangkanya dengan putranya itu, dia jatuh pingsan dan jantungnya yang sudah tua itu mengalami tekanan berat yang membuat dia jatuh sakit. Baru setelah sepekan dirawat dengan penuh perhatian oleh putra dan putrinya, Chia Keng Hong sembuh dari demam dan ingatannya kembali. Biarpun tubuhnya masih lemah namun dia sudah dapat bangun duduk dan bicara. Ketika melihat Sin Leong duduk bersila di sudut kamar, Chia Keng Hong tersenyum dan wajahnya berseri. Dia mengangguk-angguk dan berkata kepada Bun Hou dan Giok Keng. "Bantu aku keluar, aku ingin duduk di luar pondok, di tempat terbuka yang sejuk." Chia Giok Keng dan Chia Bun Hou lalu memapah ayah mereka itu, membawanya keluar dan di bawah sebatang pohon pek di depan pondok itu memang terdapat sebuah batu halus yang menjadi tempat duduk dan tempat samadi kakek ini. Disitulah dia duduk bersila dan empat orang pendekar itu pun duduk di atas tanah di depannya.
Sin Liong, kau kesinilah, kata kakek itu kepada Sin Liong yang ikut pula keluar dengan sikap sungkan, karena dia merasa bahwa dia adalah seorang pendatang baru yang asing. Namun hatinya lega melihat bahwa ternyata 4 orang itu bukanlah musuh kakeknya. Mendengar ucapan kakek itu, Sin Liong cepat menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut, lalu duduk bersila pula di depan batu besar yang diduduki kakek itu. Sejenak keadaan di situ sunyi. Udara pagi itu cerah dan hangat oleh sinar matahari pagi. Angin gunung mendatangkan kesejukan di bawah pohon itu dan mereka semua seperti tenggelam dalam keheningan yang maha luas. Chia Keng Hong memandang ke kanan dan alisnya berkerut, hatinya diliputi penuh keharuan dan penyesalan. Melihat putranya kini telah menjadi seorang pria yang matang, berusia 30 tahun lebih, duduk bersila di dekat Yap In Hong yang memang cantik jelita dan gagah, dia melihat kesalahan yang telah dilakukannya belasan tahun yang lalu. Jelas bahwa putranya itu saling mencinta dengan wanita itu, mengapa dia dahulu berkeras tidak menyetujui perjodohan mereka? Padahal, mereka itulah yang akan saling berjodoh, yang akan hidup berdua selamanya, mereka berdualah yang akan hidup bersama membagi suka duka bersama-sama. Perjodohan adalah urusan mereka berdualah, dengan hak dan kewajiban mereka berdua sepenuhnya pula. Mengapa dia bercampur tangan, mengapa dia hendak mengatur kehidupan kedua orang itu, ingin menyesuaikan mereka berdua untuk menyenangkan hatinya? Betapa bodohnya dia, dan betapa bodohnya orang-orang tua yang ingin mencampuri urusan perjodohan anak-anak mereka. Memang dahulu dia mempunyai alasan kuat untuk menentang, mengingat betapa Yap In Hong sendiri pernah memutuskan pertunangannya dengan Bun Hou, baca kisah Dewi Maut, dan kedua betapa Bun Hou telah ditunangkan dengan gadis lain. Namun, segala macam alasan itu sesungguhnya hanyalah untuk mempertahankan pendiriannya atau kesenangan dirinya pribadi. Kini nampak jelas olehnya dan dia merasa menyesal sekali. Dan ketika dia menoleh ke kiri, dia melihat si duda, Yap Kun Liong duduk bersanding dengan putrinya, Chia Giokeng yang sudah menjadi janda, dan hatinya pun tertusuk keharuan bercampur kekaguman. Dua orang itu benar-benar memiliki cinta kasih yang murni, cinta kasih yang sama sekali tidak dikotori oleh nafsu berahi. Betapa mereka saling mencinta, dia dapat merasakannya, namun keduanya tetap bertahan dan hanya berhubungan sebagai sahabat-sahabat yang saling mencinta. Benar-benar mengagumkan dan patut dipuji kedua orang itu. Lalu dia memandang ke depan, kepada Sin Liong. Bocah ini juga mengagumkan. Senanglah hati Chia Keng Hong karena biarpun sejak tadi tidak pernah ada yang bicara sepatah kata pun, namun dalam keadaan sehening dan seindah itu, memang kata-kata tidak banyak gunanya lagi. Sin Liong, setelah beberapa hari kau berada di sini, apakah engkau sudah mengenal siapakah adanya mereka ini? Dia menoleh ke kanan dan kiri. 4 orang pendekar itu memandang kepada Sin Liong dan anak itu pun menoleh dan memandang kepada mereka dengan wajah yang masih muram. Dia menggeleng kepala. Saya belum mengenal mereka, Lo Qianpui, jawabnya kemudian. Ah, engkau belum mengenal mereka? Lihatlah baik-baik, Sin Liong, yang duduk di sebelah kirimu itu adalah putraku yang bernama Chia Bun Hou dan istrinya. Kakek itu berhenti karena tiba-tiba Sin Liong menoleh ke kiri dan sepasang matanya mencorong aneh ketika dia memandang kepada Bun Hou. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu betapa kagetnya hati Sin Liong mendengar perkenalan itu. Jadi laki-laki gagah itu adalah ayah kandungnya. Dan beberapa hari yang lalu dia telah menyerang orang itu sebagai orang yang dibencinya. Kiranya ayah kandungnya, yang oleh mendiang ibu kandungnya dipuji-puji sebagai pendekar sakti itu. Akan tetapi mengapa ayah kandungnya itu duduk di situ bersama wanita cantik yang diperkenalkan sebagai istri ayahnya itu? Dan wanita itu telah turun tangan menotoknya. Dia kini memandang kepada Yap In Hong dengan pandang mata penuh kebencian. Ketika Bun Hou dan In Hong memandang Sin Liong, mereka melihat sinar mata anak itu dan keduanya terkejut sekali. Ih! In Hong mengeluarkan seruan lirih dan Bun Hou mengerutkan alisnya. Chia Keng Hong juga merasa heran melihat sikap Sin Liong itu, maka dia bertanya. Ada apakah Sin Liong? Sin Liong tidak menjawab, hanya memandang kepada Bun Hou dan In Hong dengan sinar mata aneh, dan kini tanpa disadarinya, sepasang mata yang menyinarkan kebencian itu menjadi basah dan 2 titik air mata mengalir keluar. Melihat ini, Bun Hou cepat berkata, Ayah, dia salah sangka terhadap kami berdua. Ketika ayah terkejut dan tak sadarkan diri, dia langsung menyerangku, dan aku heran sekali melihat dia memiliki sinkang yang luar biasa, bahkan memiliki tikai beng.
Chia Keng Hong tersenyum dan mengangguk-angguk mengerti. Ah, kiranya begitukah? Sin Liong, engkau salah duga. Dia bukanlah musuh, dia adalah putraku. Hayo kau cepat minta maaf, biarpun kau melakukan hal itu tanpa kau sadari. Sin Liong menunduk, kemudian menghadap kakek itu sambil berkata. Maafkan saya, Lo Cianpue. Dia tidak minta maaf kepada Bun Hou, melainkan kepada kakeknya. Memang hati anak ini luar biasa kerasnya. Dia telah bertemu dengan ayah kandungnya, akan tetapi melihat kenyataan pahit betapa ayah kandungnya yang telah meninggalkan ibu kandungnya ini menjadi suami wanita lain, mana mungkin hatinya tidak diliputi kekecewaan dan kebencian? Dan yang duduk di sebelah kiri itu adalah putriku, Sin Liong. Namanya Chia Giok Keng. Sedangkan pria itu adalah Yap Kun Liong, kakak ipar dari putraku Bun Hou. Juga dia dapat dibilang muridku karena hanya dia seorang yang telah mewarisi Tikai Beng dariku, di samping engkau sendiri. Sekarang engkau telah menjadi muridku, maka engkau adalah sute mereka, sute paling kecil. Kakek itu mengangguk-angguk senang. Hatinya gembira sekali, terutama karena dia dapat melihat putranya kembali. Ayah, siapakah anak ini dan bagaimana asal mulanya sampai dia dapat memiliki sinkang sedemikian hebatnya, dan telah mewarisi Tikai Beng pula, tanya Bun Hou. Betapapun juga, dia merasakan sinar mata benci dari anak itu, oleh karena itu, dia pun mempunyai perasaan tidak senang kepada Sin Liong. Memang aneh dia, dan banyak pula terjadi hal-hal aneh menimpanya. Pertama-tama, ketahuilah, Bun Hou, bahwa gurumu telah meninggal dunia. Ah! Bun Hou berseru kaget. Ih! In Hong juga berseru tertahan yang merasa sayang kepada kakek pendeta lama itu. Hem! Yap Kun Liong juga menahan seruannya karena dia pun merasa amat kagum kepada ayah mertuanya itu. Kok Beng Lama adalah ayah mertua pendekar ini, karena mendiang istrinya, Pek Hong In, adalah putri tunggal dari pendeta lama itu, baca cerita petualang asmara. Ayah, apakah yang telah terjadi? Bagaimana Su sampai meninggal dunia? Apakah dia dibunuh musuh? Ayahnya menggeleng kepala. Dia memang sudah tua dan pikun, Bun Hou, dan agaknya memang sudah tiba saatnya bagi Kok Beng Lama untuk meninggalkan dunia ini. Betapapun juga, kematian itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dengan singkat Ketua Chin Lingpai itu menceritakan tentang pertemuannya dengan Kok Beng Lama, betapa Kok Beng Lama memaksanya untuk mengadu tenaga sinkang dan betapa Sin Liong yang mencoba untuk melerai itu tanpa disengaja malah mewarisi seluruh tenaga dari Kok Beng Lama, biarpun hal itu juga hampir saja menewaskannya. Dan betapa dia terpaksa membuka rahasia Tikai Beng kepada anak itu untuk menolongnya. 4 orang pendekar itu mendengarkan dengan penuh keheranan dan kekaguman dan mereka kini memandang kepada Sin Liong dengan sinar mata lain. Memang anak luar biasa, pikir mereka. Bagus, kalau begitu engkau adalah suteku, Sin Liong. Bun Hou berseru dengan girang. Engkau siapakah? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sin Liong sejenak menatap wajah ayah kandungnya itu. Hampir saja dia menitikkan air mata, dan ingin hatinya berteriak bahwa dia adalah putra pendekar itu. Akan tetapi, hatinya memang keras sekali. Melihat ayah kandungnya mempunyai seorang istri dan meninggalkan ibu kandungnya, dia tidak mau memperkenalkan diri. Hatinya terasa nyeri, lupa dia bahwa ibu kandungnya juga mempunyai suami baru. Aku tidak mempunyai jawabnya sambil menunduk. Kenapa begitu aneh? Giok Keng yang biarpun usianya sudah 47 tahun masih cantik dan masih juga keras hatinya itu berseru. Lalu siapakah nama ayahmu? Sin Liong memandang sejenak kepada putri kakeknya yang sesungguhnya adalah bibinya itu, lalu dia menunduk dan menjawab singkat. Aku tidak mengenal siapa ayah bundaku. Chia Keng Hong tersenyum. Memang dia aneh. Dia tidak tahu siapa ayah bundanya, dan dia hanya ingat bahwa dia bekerja sebagai kacung pada keluarga Napiausu. Akan tetapi, untuk bertanya tentang asal-usul anak ini kepada keluarga Napiausu juga tidak mungkin karena keluarga Na itu dibunuh oleh musuh-musuhnya. Anak ini dibawa oleh seorang wanita kejam yang bernama Kim Hong Liunio, seorang wanita yang benar-benar memiliki kepandaian yang mengejutkan dan entah mengapa wanita iblis itu demikian bencinya kepada Sin Liong sehingga menyiksanya dan aku telah membebaskannya dari tangan wanita itu. Sin Liong, siapakah wanita itu?
Tanya Yap Kun Leong yang merasa tertarik karena dia pun tidak mengenal tokoh Kang Ou bernama Kim Hong Liunio itu. Kalau ada seseorang tokoh sampai dipuji kepandaiannya oleh Chia Keng Hong, sudah pasti bahwa tokoh itu bukan orang sembarangan dan kepandaiannya tidak boleh dibuat main-main. Sin Leong memang tidak ingin menceritakan banyak-banyak tentang dirinya, akan tetapi karena semua orang memandang kepadanya dan sinar mata mereka menunjukkan bahwa mereka itu ingin sekali mendengar tentang Kim Hong Liunio, dia teringat akan tantangannya terhadap Kim Hong Liunio dan dengan lantang dia lalu berkata, "Saya tidak mengenalnya." Ketika keluarga Napiausu diserbu musuh dan dibunuh, dia muncul dan dia membunuh semua musuh keluarga Na itu lalu menangkap saya dan membawa saya pergi ke hutan di mana Cialo Cianpui menolong saya. Akan tetapi, saya mendengar dia berkata-kata seorang diri bahwa dia akan membunuh semua orang yang Shi Chia, Yap dan Tio. Hei! Seruan-seruan itu keluar dari mulut Yap Kun Leong, Chia Giokeng, Chia Bun Hou dan Yap In Hong. Mereka saling pandang, lalu memandang kembali kepada anak itu. Sin Leong merasa senang melihat mereka terkejut. Kalau benar mereka ini adalah pendekar-pendekar besar, ingin dia melihat wanita iblis yang lihai itu berhadapan dengan mereka. Sungguh aneh sekali. Mengapa justru Shishi dari kita yang dimusuhinya? Tanya Chia Bun Hou sambil memandang Yap In Hong. Dan si Tio itu bukanlah ada hubungannya dengan Tio Sun Tuako? Tanya pula Yap In Hong. Sekarang aku ingat. Tiba-tiba kakek ketua Chin Ling Pai itu berkata. Ya, benar. Tadinya aku merasa heran mengapa aku sampai tidak mengenal dasar ilmu silatnya. Kini, setelah mendengar bahwa dia memusuhi kita dan juga Tio Sun, teringatlah aku. Sudah tentu wanita itu ada hubungannya dengan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Benar. Ilmu silatnya memang mempunyai dasar ilmu silat dua orang iblis tua itu. Akan tetapi mereka itu sudah mati, kata Yap In Hong. Pek Hiat Moko telah tewas olehmu dan Hek Hiat Moli terluka parah olehku. Dia bicara kepada Bun Hou. Bun Hou mengangguk-angguk. Kalau memang ada hubungannya dengan mereka, tentu ada hubungannya dengan Hek Hiat Moli. Pek Hiat Moko jelas telah mati, akan tetapi Hek Hiat Moli belum tewas biarpun terluka parah akan tetapi dia diselamatkan dengan datangnya Raja Sabutai. Mungkin dia itu murid dari Hek Hiat Moli yang masih selalu menaruh dendam kepada kita. Bun Hou mengerutkan alisnya dan teringatlah akan peristiwa belasan tahun yang lalu ketika dia dan In Hong mengalahkan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli dalam pertandingan mati-matian. Chia Keng Hong juga mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Kiranya begitu, ilmunya lihai sekali dan setelah menggunakan Tikai Beng baru aku berhasil menundukkannya. Akan tetapi dia segera mengenal ilmu itu dan mengenalku, lalu pergi. Agaknya tentu Hek Hiat Moli yang berdiri di belakangnya. Musuh sudah mulai keluar dari sarang dan mencari gara-gara, harap kalian suka berhati-hati, katanya sambil memandang kepada dua pasang pendekar itu. 4 orang pendekar itu tinggal di Chinlingsan sampai kakek itu sembuh dari luka-lukanya. Dalam kesempatan itu, Chia Keng Hong secara bergiliran bicara berdua saja dengan 2 orang anaknya. Dengan hati terharu dia mendengar dari Bun Hou ketika dia bertanya mengapa putranya itu belum mempunyai keturunan, dan pengakuan putranya itu yang bicara dengan nada suara duka mengejutkannya. Ayah, sebelum ayah memberi restu kepada kami untuk menikah, mana mungkin kami berdua dapat menjadi suami istri dan mempunyai anak? Chia Keng Hong memandang kepada putranya dengan mata terbelalak. Apa katamu? Engkau dan In Hong kalian belum menjadi suami istri? Bun Hou mengangkat mukanya memandang kepada ayahnya, sepasang matanya jernih akan tetapi wajahnya agak pucat. Ayah, kami berdua saling mencinta, saling menghormat, maka bagaimana mungkin kami saling merendahkan dengan jalan melakukan hubungan jinah? Biarpun kami telah hidup bersama selama belasan tahun ini, akan tetapi selama ayah masih ada, tanpa perkenan dari ayah atas perjodohan kami, mana berani kami melakukan hubungan yang akan menjadi perjinahan. Sepasang mata yang terbelalak memandang itu kini menjadi sayu, bibir tua itu gemetar dan hati pendekar itu seperti ditusuk pedang rasanya. Terbukalah kini matanya dan tahulah dia betapa dahulu dia terlalu menuruti hati, terlalu mempertahankan kehendaknya sendiri sehingga dia mengorbankan putranya yang menderita karena keangkuhannya. Dia memeluk putranya, merangkul dan berbisik. Houji, kau maafkan aku, mendiang ibumu benar, aku terlalu keras kepala, aku telah membuatmu hidup menderita, kau maafkanlah aku, anakku.
Dua titik air mata membasahi mata pendekar sakti itu, hal yang luar biasa sekali, dan menandakan bahwa hati pendekar itu luar biasa sakitnya, tertindih oleh rasa sesal dan haru. Tidak, ayah, sebaliknya akulah yang selama ini merasa berdosa dan membikin susah hati ayah, jawab Bunhou lirih. Aku yang bodoh, anakku, lupa akan keadaanku sendiri ketika masih muda. Aku seperti buta dan lupa bahwa tak mungkin mengatur hati orang lain, dan aku bangga sekali mendengar betapa murni cinta antara kalian. Bunhou, lekas kau panggil In Hong ke sini. Bunhou cepat pergi ke belakang dan tak lama kemudian dia sudah kembali dengan In Hong. Melihat gadis itu, Chia Keng Hong makin terharu. Dia memegang tangan In Hong, memandang tajam dan berkata, In Hong, kau maafkanlah aku, orang tua tak tahu diri yang kukuh sehingga aku telah membuat kalian berdua menderita. Kalau kalian masih mau menganggap dan mau menerima, biarlah detik ini aku menyatakan bahwa aku girang sekali kalian saling berjodoh. Kuharap kalian suka menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya. Aku ingin sekali dapat melihat cucuku, putra dari kalian sebelum aku mati. Gahu. In Hong yang biasa menyebut Lo Cianpue itu kini menyebut ayah mertua, dan menjatuhkan diri berlutut sambil meneteskan beberapa titik air mata. Keadaan tiga orang ini sungguh mengharukan, akan tetapi di dalam keharuan ini muncul sinar yang amat membahagiakan mereka bertiga, terutama di dalam hati Bunhou dan In Hong sehingga dalam pertemuan pandang mata mereka, selain kasih sayang seperti biasanya, terdapat pula sinar yang membayangkan kegirangan dan juga perasaan malu-malu. Bunhou juga berlutut di samping istrinya dan berkata, kami menghaturkan terima kasih kepada ayah atas kebijaksanaan ayah. Ucapan itu malah makin menusuk perasaan Chia Keng Hong, sungguh pun Bunhou tidak bermaksud demikian. Dengan mata basah pendekar sakti yang sudah tua ini menggunakan kedua tangan meraba kepala putra dan mantunya, seperti hendak memberi berkah. Ayahmu bersalah, ayahmu terlalu mementingkan perasaan dan keinginan hati sendiri sehingga kalian menderita dan menjadi korban selama belasan tahun. Anak-anakku, hendaknya peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kalian sehingga kelak kalian tidak melakukan kebodohan seperti yang telah kulakukan ini, dan tidak membikin anak-anak kalian menderita. Selain mendatangkan kebahagiaan dalam hati dua orang yang saling mencinta itu, menjodohkan mereka sehingga mereka dapat menjadi suami istri secara sah oleh persetujuan orang tua, dapat menjadi suami istri dalam arti kata yang sesungguhnya, juga pendekar sakti tua Chia Keng Hong mengadakan pertemuan bertiga saja dengan putrinya, Chia Giokeng dan Yap Kun Leong. Juga kepada dua orang yang sesungguhnya saling mencinta ini, Chia Keng Hong memberi lampu hijau. Antara lain dia berkata dengan nada suara sungguh-sungguh dan yang didengarkan oleh kedua orang itu dengan muka menunduk. Aku tahu bahwa kalian berdua saling mencinta, Kun Leong dan Giokeng. Dan kalian adalah orang-orang bebas, seorang duda dan seorang janda. Oleh karena itu, yakinlah hati kalian bahwa aku akan merasa ikut berbahagia, apabila kalian berdua dapat mengisi kekosongan hidup masing-masing dan menjadi suami istri. Kalian masih cukup muda untuk menikmati hidup, dan sudah selayaknya lah kalau saling mengisi dan saling menghibur. Nah, legalah kini hatiku, karena aku telah menyatakan isi hatiku. Tentu saja pelaksanaannya terserah kepada kalian berdua. Di depan kakek tua renta itu, tentu saja Yap Kun Leong dan Chia Giokeng merasa malu untuk menjawab, akan tetapi terdapat sinar lain dalam pandang mata mereka ketika mereka saling bertemu pandang. Dan sinar-sinar mata ini pun dapat ditangkap oleh kakek Chia Keng Hong yang membuatnya tersenyum penuh kelegaan hati, seperti kelegaan hati seorang ayah yang melihat anak-anaknya hidup bahagia. Dua pasang pendekar itu tinggal di puncak Chinling Shan, merawat Chia Keng Hong sampai kakek pendekar ini sembuh dari sakitnya. Selama beberapa hari itu, ada beberapa orang anggota Chinling Pai yang datang pula untuk menjenguk sehingga terjadilah pertemuan-pertemuan yang menggembirakan. Dalam kesempatan itu, Chia Giokeng mengusulkan kepada ayahnya apakah tidak sebaiknya kalau Chinling Pai dibangun kembali dan memanggil para anggota yang kini tinggal terpisah-pisah. Kakek itu menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Tidak, Kengji. Tidak ada gunanya sama sekali. Kini nampak benar olehku betapa pendirian sebuah perkumpulan hanya berarti memisahkan diri dari orang-orang lain saja. Sebaiknya kalau kita menganggap dunia manusia adalah anggotanya. Dengan demikian, setiap orang manusia sebagai anggota perkumpulan besar itu akan selalu menjaga dunia, dan saling setia, saling mencinta antara manusia sebagai rekan hidup.
Sebaliknya, mendirikan perkumpulan-perkumpulan terpisah-pisah hanya akan mendatangkan lebih banyak permusuhan dan persaingan belaka. Tidak, biarlah Qin Lingpai bubar saja, lebih baik begini. Diam-diam Chia Giokeng dan Chia Bun Hou melihat betapa ayah mereka telah berubah sama sekali. Dahulu, ayah mereka amat mementingkan nama dan kehormatan sehingga ayah mereka itu menentang perjodohan Bun Hou dengan In Hong karena hendak menjaga nama dan kehormatan pula. Sekarang, ayah mereka telah menjadi lunak dan memiliki pandangan yang amat luas dan sama sekali tidak kukuh lagi. Dua pasang pendekar yang memiliki kepandaian tinggi itu hampir setiap hari menjenguk makam ibu mereka, Nyonya Chia Keng Hong. Pada suatu pagi Yap Kun Leong dan Chia Giokeng berdua saja bersembahyang di depan kuburan itu. Setelah selesai bersembahyang, mereka berdua lalu berjalan dan tanpa disadari mereka saling bergandengan tangan menuju ke tepi jurang yang ditumbuhi rumput hijau yang gemuk. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata, akan tetapi jari-jari tangan mereka yang saling berpegang itu sudah bicara banyak. Mereka lalu duduk, saling berhadapan di atas rumput hijau di tepi jurang, saling memandang, kemudian Chia Giokeng menundukkan mukanya ketika dia mulai bicara, seolah-olah dia tidak dapat menatap wajah pria yang dicintanya itu. Kun Leong, apa yang kau pikirkan? Kun Leong memandang wajah yang menunduk itu. Baginya, wanita yang usianya sudah 47 tahun itu masih nampak seperti dulu, seperti ketika masih gadis remaja, masih tetap cantik menarik. Giokeng, agaknya apa yang berada dalam pikiranku tidak jauh bedanya dengan apa yang sedang kau pikirkan. Aku teringat akan pesanan ayahmu. Wajah yang memang masih jelas memperlihatkan raut yang cantik itu menjadi agak kemerahan, akan tetapi dengan berani Giokeng mengangkat mukanya memandang. Kembali dua pasang mata bertemu dan melekat. Memang, di saat seperti itu, kata-kata dari mulut tidak lagi banyak artinya, bahkan terasa janggal dan kaku karena sinar mata lebih lancar menyatakan perasaan hati. Lalu, bagaimana pendapatmu? Giokeng bertanya, pertanyaan yang hanya untuk memecahkan kesunyian yang mendatangkan rasa kikuk baginya itu karena sesungguhnya, tanpa bertanya pun dia sudah tahu apa yang menjadi isi hati Kun Leong. Mereka berdua memang saling mencinta. Dan tidak ada kesenangan yang lebih besar daripada perkenan ayahnya tadi yang bahkan menganjurkan agar mereka berdua menjadi suami istri. Membayangkan bahwa mereka berdua akan tinggal serumah, akan selalu hidup berdampingan, akan membagi segala sesuatu yang mereka hadapi, akan bersama-sama menikmati kesenangan, bersama-sama menanggung penderitaan, benar-benar merupakan suatu hal yang amat menghibur dan membahagiakan hati. Kau tahu betapa akan bahagia rasa hatiku kalau kita selalu dapat saling berdekatan. Giokeng, maukah engkau pergi bersamaku ke Lengkok? Giokeng mengerutkan alisnya, berpikir sejenak lalu berkata. Sebetulnya, apakah bedanya bagi kita tinggal di Lengkok atau di rumahku di Xinyang? Dimanapun, asal kita berdua, apa bedanya? Yap Kun Leong memegang tangan wanita itu dan menggenggamnya. Engkau benar, aku meributkan soal-soal yang kecil saja. Kalau engkau lebih suka tinggal di Xinyang, aku pun tidak akan menolak tinggal di sana. Melihat betapa pria itu sudah memperlihatkan sikap mengalah. Giokeng merasa tidak enak hati juga. Seolah-olah dia masih Chia Giokeng yang dahulu, yang keras hati sehingga kekerasan hatinya itulah yang menggagalkan perjodohannya dengan Kun Leong, dan kekerasan hatinya pula yang mendatangkan atau mengakibatkan segala macam peristiwa hebat, baca kisah Dewi Maut. Teringat akan ini, dia cepat berkata lagi. Tentang di mana kita tinggal, kita lihat saja nanti. Bagiku, kemanapun kau pergi dan tinggal, di situ aku merasa betah dan senang, Kun Leong. Akan tetapi, hatiku merasa tidak enak mendengar akan kepergian Chiao Xiang mencari Bun Hou dan sampai kini belum pulang. Aku mempunyai keinginan untuk lebih dulu pergi merantau mencari anakku itu sampai dapat. Engkau tentu tahu, Sengji dan Chiao Xi sekarang telah menjadi anak-anak yang telah dewasa. Dalam urusan antara kita ini, adalah bijaksana kalau aku lebih dulu memberitahukan kepada mereka. Mengertikah engkau? Kun Leong menggenggam tangan itu dia mengangguk. Dia akan pulang kalau sudah tamat belajar dari Kok Beng lama. Dan kurasa kini memang sudah tiba saatnya dia akan pulang. Kalau begitu, mari kita pergi mencari Chiao Xi besok. Ayah juga sudah sembuh. Demikianlah. Pada keesokan harinya, Chia Giokeng dan Yap Kun Leong berpamit kepada kakek Chia Keng Hong untuk pergi mencari Chiao Xi. Kakek itu segera menyatakan persetujuannya.
Dan dalam kesempatan ini, Chia Bun Hou dan Yap In Hong juga berpamit untuk kembali ke selatan. Karena merasa bahwa dia sudah sembuh, hanya tinggal memulihkan tenaganya saja, Chia Keng Hong sama sekali tidak menahan, bahkan diam-diam dia merasa girang karena kepergian kedua pasang anak-anaknya itu disertai dengan pancaran kebahagiaan di wajah mereka. Dia merasa bahagia sekali dan ketika kedua pasang pendekar itu berpamit lalu pergi, dia mengikuti bayangan mereka dengan pancaran sinar mata penuh kebahagiaan. Sin Leong yang duduk bersila di dekatnya juga memandang dengan sinar mata sayu. Tidak seorang pun di antara mereka tahu betapa anak ini menderita tekanan batin yang cukup hebat, melihat ayah kandungnya pergi tanpa menoleh sedikit pun kepadanya, bahkan tanpa mengetahui bahwa dia adalah anak kandungnya. Ingin dia berteriak, ingin dia mengaku sebelum ayahnya pergi akan keadaan dirinya, akan tetapi anak ini duduk bersila dan menggigit bibir untuk menahan dorongan hati yang ingin berteriak itu sampai akhirnya bayangan 4 orang itu lenyap di sebuah tikungan. Kenapa kau menangis? Pertanyaan ini mengejutkan hati Sin Leong. Tanpa disadarinya, ketika tadi dia melawan dorongan hatinya, menggigit bibirnya, ada 2 titik air mata meloncat keluar ke atas pipinya. Menangis? Apakah saya menangis, Lo Chianwei? Tanyanya sambil menggerakkan tangan mengusap 2 titik air mata itu. Kakek itu tersenyum maklum. Tentu anak ini diam-diam merasa suka kepada kedua putra dan putrinya, dan kini merasa berduka melihat mereka pergi. Kasihan sekali anak ini. Hidup sebatang kara di dunia yang luas dan penuh dengan kekerasan dan kekejaman ini. Sin Leong, jangan khawatir. Setelah engkau memiliki Sin Kang yang diwariskan oleh Kok Beng lama kepadamu, setelah engkau memiliki Tikai Beng, dan dalam waktu dekat aku akan mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi kepadamu, kelak engkau dapat menjaga diri sendiri dan dapat mengembara kemanapun sebagai seorang pendekar, seperti anak-anakku itu. Sin Leong tidak menjawab, melainkan segera berlutut di depan kakeknya itu. Dia kagum kepada kakeknya ini, amat menghormatnya, dan amat sayang kepada kakeknya yang dianggap merupakan seorang manusia budiman yang sangat baik kepadanya. Terima kasih, Lo Chianwei, terima kasih. Diam-diam Chia Keng Hong merasa heran mengapa anak ini tidak pernah menyebut suhu kepadanya, akan tetapi karena dia sekarang tidak lagi mau memperdulikan tentang segala macam upacara dan sebutan, dan karena dia pun tahu bahwa Sin Leong adalah seorang anak yang aneh sekali, maka dia pun tidak pernah menegurnya. Baginya tidak ada bedanya apakah dia akan disebut Lo Chianwei ataukah suhu, karena pendekar sakti yang tua ini mulai terbuka matanya bahwa segala macam upacara dan sopan santun, segala macam sebutan itu hanyalah kosong belaka. Seperti kosongnya semua kata-kata yang keluar dari mulut, yang hanya merupakan permainan dari hawa dan angin kosong belaka. Yang penting baginya adalah tindakan, kenyataan, bukan segala macam sebutan dan omongan. Pendekar sakti Chia Keng Hong memenuhi kata-katanya kepada Sin Leong. Mulai hari itu semenjak kedua orang putra dan putrinya pergi, dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada Sin Leong. Ketika dia melatih cucunya, Lhie Chiaoxi, dia juga melatih dengan tekun. Akan tetapi sekarang, melihat keadaan diri Sin Leong, pendekar ini menjadi kagum dan gembira bukan main. Cucunya perempuan itu hanya memiliki bakat biasa saja dan mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi yang amat sukar itu tidak mudah dikuasai oleh Chiaoxi. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Sin Leong. Anak ini benar-benar amat luar biasa sekali. Segala macam pelajaran dasar ditelannya dengan mudah, bahkan ketika kakek itu mulai mengajarkan ilmu-ilmu silat tinggi yang rumit, mudah saja bagi Sin Leong untuk menguasainya. Seolah-olah sekali diberi pelajaran setiap teori ilmu silat, semua itu telah melekat di dalam benaknya dan tidak lupa lagi. Dan ketika dia mulai melatih diri, juga di dalam gerakan-gerakannya terkandung bakat yang amat besar, gerakannya tidak kaku dan seolah-olah gaya ilmu silat memang sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Maka semua pelajaran dapat diterimanya dengan lancar. Chia Keng Hong merasa betapa amat sukar baginya untuk memulihkan tenaganya. Tubuhnya sudah sehat kembali, akan tetapi tenaganya tidak dapat pulih seperti sebelum dia bertanding melawan Kok Beng lama. Hal ini dianggapnya bahwa usianya sudah sangat tua dan ini pula yang membuat dia tergesa-gesa menurunkan semua ilmu silat tinggi kepada Sin Leong. Pelajari dulu kau kuat teori silat, sampai kau hafal betul. Melatihnya boleh belakangan, Sin Leong. Demikianlah kakek itu berkata dan dia lalu mengajarkan teori-teori dari ilmu-ilmu silat yang pernah menggemparkan dunia persilatan,
seperti San In Kun Hoat, Tai Kek Sin Kun, Siang Bok Kiam Sut dan banyak lagi ilmu-ilmu silat yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan. Dan semua teori ilmu silat yang aneh-aneh itu telah dicatat oleh ingatan dalam otak Sin Leong yang luar biasa cerdasnya. Dalam waktu kurang lebih setahun lamanya, Sin Leong telah berhasil menghafal semua teori ilmu silat yang banyak macamnya itu, dan selain hafal, juga dia telah diberi petunjuk oleh kakek itu bagaimana untuk melatih ilmu-ilmu itu seorang diri kelak. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Qin Lingpai sekarang sama sekali tidak sama dengan Qin Lingpai belasan tahun yang lalu, ketika Qin Lingpai masih merupakan sebuah perkumpulan besar dengan tokoh-tokohnya yang terkenal sebagai Cap It Ho Han, 11 pendekar, dari Qin Lingpai. Akan tetapi semenjak Cap It Ho Han tewas di tangan musuh-musuh besar Qin Lingpai, yaitu Ngosian Eng Chu, 5 bayangan dewa, maka Qin Lingpai seperti kehilangan pamornya, baca cerita Dewi Maut. Apalagi setelah Chia Keng Hong kehilangan putranya dan kematian istrinya, kakek ini lalu membubarkan Qin Lingpai sehingga semua anak murid atau anggota Qin Lingpai menjadi tersebar kemana-mana. Betapapun juga, masih ada saja anak murid yang kadang-kadang naik ke Qin Lingshan untuk mengunjungi guru besar mereka itu. Para anggota atau lebih tepat lagi bekas anggota Qin Lingpai yang datang berkunjung, mengerti bahwa kini guru besar mereka mempunyai murid lagi, seorang pemuda aneh yang pendiam dan serius, yang jarang sekali bicara bahkan tidak menjawab sepenuhnya kalau ditanya. Juga Chia Keng Hong yang mengerti akan keanehan anak itu, tidak mau banyak bicara tentang Sin Leong, hanya samar-samar kakek ini mengatakan bahwa Sin Leong merupakan pewarisnya yang terakhir dan yang paling berbakat. Pada suatu senja yang cerah dan indah, seperti biasa semenjak dia pulang ke Qin Lingshan bersama Sin Leong, kakek Chia Keng Hong bersamadi seorang diri di dalam kebun di belakang pondoknya. Bersamadi setiap matahari timbul dan matahari tenggelam merupakan pekerjaan sehari-hari kakek itu, dan dalam keadaan seperti itu, dia tidak mau diganggu. Oleh karena itu, Sin Leong dan para anggota Qin Lingpai tidak ada yang berani mendekati kakek itu kalau kakek Chia Keng Hong sedang berada di kebun. Dan pada senja hari itu, ada belasan orang bekas anggota Qin Lingpai yang datang berkunjung. Mereka ini berkumpul di ruangan besar bercakap-cakap, karena Qin Lingshan kini merupakan suatu tempat bertemu dan berkumpul antara mereka dan dalam pertemuan ini tentu saja banyak yang mereka bicarakan. Di antara mereka terdapat beberapa orang bekas anggota golongan tua yang memiliki kepandaian tinggi karena mereka dahulu adalah tokoh-tokoh tingkat 2, yaitu murid-murid langsung dari mendiang Cap It Ho Han, yaitu 11 orang pendekar dari Qin Lingpai itu. Sin Leong sendiri yang juga maklum akan kebiasaan kakeknya, tidak berani mengganggu dan dia berada di dalam kamarnya untuk melatih pernapasan seperti yang diajarkan oleh kakeknya. Kini, anak berusia 14 tahun ini sudah dapat menguasai hawa sinkang yang amat kuat di tubuhnya itu, bahkan tahu cara memeliharanya dengan pengumpulan hawa murni dan mengatur pernapasan. Dia dapat pula menggerakkan hawa sinkang itu di seluruh tubuhnya sehingga biarpun semua ilmu silat tinggi itu belum dikuasainya, namun dengan tenaganya yang dahsyat dia sudah merupakan seorang pemuda tanggung yang amat tangguh. Kakek Chia Keng Hong duduk bersila di atas batu bulat di kebunnya, di bawah sebatang pohon yang liu yang daunnya bergerak-gerak lembut tertiup angin senja. Dia bersamadi dengan tenang, kedua tangannya bersilang di depan dada. Kakek ini tenggelam di dalam samadinya, dan biarpun kini kesehatannya sudah pulih kembali, namun tenaganya jauh berkurang dibandingkan dengan dahulu. Dia pun sudah tidak berminat lagi untuk memperkuat tubuhnya, hanya memperdalam ketenangan batinnya, menghentikan segala macam gangguan pikiran. Kini tidak ada lagi kedukaan mengganggu batinnya. Dia sudah bertemu kembali dengan putranya, bahkan telah memberi persetujuan kepada putranya untuk berjodoh dengan wanita yang dipilihnya. Dia pun sudah memberi dorongan kepada putrinya untuk menikmati kehidupan bersama pria yang dicintanya. Dan dia pun merasa lega bahwa dia bertemu dengan seorang anak luar biasa seperti Sin Leong sehingga dia dapat menurunkan semua kepandaiannya. Dalam diri Sin Leong dia melihat bakat yang ada pada dirinya sendiri, dan dibandingkan dengan putranya, Bun Hou, bakat Sin Leong bahkan masih menang setingkat. Maka hatinya sudah puas dan kakek ini merasa sudah siap untuk meninggalkan dunia ini dengan hati tenang dan tentram. Tidak ada lagi duka dan persoalan yang mengikat batinnya, maka samadinya demikian mendalam, membuat dia lupa segala.
Kakek itu yang sudah bebas dari kekhawatiran, tidak tahu bahwa pada saat dia tenggelam dalam samadinya itu tiba-tiba muncul dua orang yang mendaki puncak dan dengan gerakan yang cepat sekali memasuki taman di belakang pondoknya. Mereka adalah seorang wanita yang cantik sekali bersama seorang nenek bermuka hitam yang memegang sebatang tongkat. Mereka itu adalah Kim Hong Leunio dan gurunya, Hekiat Molly. Seperti telah kita ketahui, wanita cantik jelita ini telah berhasil menewaskan seorang di antara tiga tokoh utama yang menjadi musuh besar gurunya, yaitu Tio Sun. Sudah berkuranglah sumpahnya dan kini dia tidak perlu lagi mengejar-ngejar dan membunuhi orang-orang Shitio karena orang Shitio yang utama telah berhasil dibunuhnya. Ketika dia sedang menyiksa Sin Leong yang diketahuinya sebagai putra Chia Bun Hou menurut pengakuan anak itu sendiri, dia bertemu dengan pendekar tua Chia Keng Hong dan dia terkejut bukan main menyaksikan kelihayan kakek tua itu. Memang sudah lama dia mendengar tentang ketua Chin Ling Pai itu dari gurunya, akan tetapi Kim Hong Leunio yang tadinya terlalu mengandalkan kehebatan ilmu kepandaiannya sendiri, mula-mula memandang rendah. Baru setelah dia bentrok dengan Chia Keng Hong, dia terkejut setengah mati dan merasa jerih, meninggalkan kakek itu dan cepat-cepat dia mencari gurunya yang memang sudah hendak turun tangan sendiri, meninggalkan utara, dan kini Hekiat Molly sudah berada tidak jauh dari tempat itu. Maka Kim Hong Leunio lalu menceritakan kepada gurunya tentang pertemuannya dengan pendekar tua Chia Keng Hong dan mengatakan pula betapa lihainya pendekar tua itu. Mendengar ini, Hekiat Molly lalu mengajak muridnya untuk melatih diri dan memperkuat diri sebelum mereka berdua turun tangan. Sampai beberapa bulan lamanya guru dan murid ini melatih diri dan setelah merasa diri mereka benar-benar kuat, keduanya lalu pergi mendaki Bukit Chin Ling San dan pada senja hari itu mereka memasuki kebun di mana pendekar tua Chia Keng Hong sedang duduk bersama di seorang diri. Ketika Kim Hong Leunio yang berjalan di depan dengan langkah ringan sekali itu melihat betapa dari kepala kakek yang sedang duduk bersama di itu mengepul uap putih yang tebal, dia terkejut dan tertegun, merasa makin jerih. Akan tetapi tidak demikian dengan Hekiat Molly. Nenek ini merasa girang sekali melihat uap putih itu dan dia tahu bahwa saat itu musuh besarnya sedang dalam keadaan kosong. Maka dengan mukanya yang hitam berubah beringas, nenek ini lalu meloncat dan menggerakkan tongkatnya ke arah punggung kakek itu sambil mengerahkan tenaga sinkang sepenuhnya. Melihat ini, Kim Hong Leunio menjadi berani dan dia pun meloncat dan dengan tangan kanannya dia memukul pula ke arah tengkuk kakek itu. Bluk! Plak! Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.